let's go. Outlook, bukan Outlook, review market untuk minggu ini. Nah, minggu ini reviewnya yaitu kita mulai dari weekly. Sini kita punya sweep ya. Dari sweep ini kalian bisa ekspektasi Bitcoin itu masih akan penurunan. Sampai mana? Ya, sampai sini. Ini untuk forecast weekly ya. Sampai sini minimal. Jadi sampai 88 kita bisa ekspektasikan atau jangkakan Bitcoin akan sampai 88752. Oke. Nah, langsung saja ke daily atau 4 jam. Nah, daily kita juga punya POI yang belum disentuh atau masih unmitigated di sini ya. Nah, jadi kita bisa prepare untuk potensial buy juga di sini. Oke, 4 jam. Nah, untuk sebelum kita menunggu point interest untuk buy, kita punya point interest untuk sell di mana market conditionnya sesuai dengan plan A yaitu konsolidasi terlebih dahulu. Nanti ekspektasi gua itu Senin atau Selasa dia akan mengambil liquidity di sini dan kemudian langsung turun seperti itu guys. Udah seperti itu. Ini market overview atau mingguan yang cukup singkat saja. Lanjut ke gold, kita mulai dari weekly. Nah, untuk gold ini nothing interest untuk time frame weekly karena di time frame weekly kita cuma punya order flow ya, order flow, bahkan order flow-nya itu internal order flow guys ya. Di sini ada order flow order flow utama atau main order flow. Di sini ada pullback order flow atau internal order flow. Nah, ya, di sini pullback order flow sudah bisa dibilang habis. Jadi kita bisa expect emas itu akan mengalami kenaikan dari order flow yang ada di sini. Di sini kan ada order flow sini, kita bisa jangkakan. Nah, yep, langsung ke daily. Untuk daily kita punya ini. Di daily kita punya target yang sudah disentuh. Jadi kita untuk sekarang menunggu kemungkinan ini akan di sweep dan lanjut kenaikan ya guys ya, area ini akan di sweep dan lanjut kenaikan untuk harga XAUUSD. Nah, kemudian dari poin ini juga dikonfirmasi di 4 jam berupa market structure shift yang terjadi di swing structure-nya. Nah, di sini ada poin liquidity yang cukup menarik dan sini ada apa namanya POI di mana terdapat POI dari fraktal gitu. Fraktal yang lebih besar. Nah, ini kan fraktal kecil, fraktal besar. Tapi bisa kalian jangkaukan ini itu time frame 1 jam memiliki sebuah struktur lainnya. Jadi ekspektasikan bisa ini atau ini itu. Tapi bagi gua untuk sekarang karena main time frame di daily atau weekly outlook itu time frame 1 hari dan 4 jam, kita fokusnya uh, di time frame tersebut ya. Jadi kita bermain jangka panjang. Nah, kemudian di sini setelah terjadi ini kita punya sudah tervalidasi berupa internal market structure. Ini internal market structure yang bisa dibilang major internal market structure macam. Sedangkan ini merupakan internal market structure untuk pullback phase atau pullback fase pullback. Jadi kita bisa jangkaukan ya, ini sebagai POI untuk lanjut sell. Nah, kita hapus dulu ini. Nah, ini udah kita dapat 5R dari entry tanggal 25, 24 sekitar segitu lupa gua. Ntar di sini. Tanggal 25 kalian bisa lihat di tanggal 25 untuk
bagaimana gua analisa dan entry sekaligus. Tadi di sini kita punya POI ini untuk menahan harga kembali turun, dan jika ini di break kita bisa jangkaukan market itu akan sebenarnya ini gue lebih tertarik ini, tapi jika mau di refinementnya itu ini Star ini naik, biar kalian juga tahu ini naik turun inside bar turun. Nah ya benar, berarti kita jangkaukan market itu dari sini hingga sini. Nah ini refinementnya. Untuk yang utama gua bisa bilang ini sebagai entry point kalian. Nah ini sesuai dengan aturan ini. Jika terdapat struktur internal, nah di sini kan ada struktur internal. POI kita itu bisa berupa struktur internal ataupun order flow. Jadi di sini kita ambil order flow sebagai POI kita, sedangkan di ini sebagai internal struktur kita ya sebagai POI. Seperti itu guys. Nah jika mau di refinement ini pun juga bisa. Refinementnya itu ini refinement untuk POI nya. Refinement, jika kalian bertanya refinement itu apa, refinement itu meminimalisir area kalian untuk entry, jadi nggak terlalu besar zona kalian, dan meminimalisir kalian untuk stay away dari market jika kondisi market itu sedang tidak baik-baik saja. Seperti itu guys. Nah untuk jika kalian pengen buy, gua saranin di area ini, atau mau agresif entry, nah ya udah dari sini, dari ini kalian udah mulai entry, udah bisa dibilang cari opportunity entry ya guys ya. Berapa pips? Sekitar 1400, salah 140 pips, 1400 deh. Sekitar 1400 pips, 121257 ya bener ya. Seperti itu guys. Jadi stay safe jika kalian masih belajar, dan jika kalian sudah profesional, gunakan Outlook ini sebagai panduan kalian saja. Dan mungkin kalian juga memiliki pandangan lain tentang bagaimana market. Jangan kalian berperang karena pandangan market kalian berbeda. Thank you. Have a nice day.